Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bertemu lagi bersama Bu Mia di pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Tidak bosan Ibu ingatkan ya, kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Alangkah baiknya kalian tetap di rumah ya, jaga jarak, memakai masker, dan jangan lupa sering cuci tangan dengan sabun. Pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang struktur teks eksplanasi dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian mampu memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Oh iya, sebelum ke pembahasan hari ini, Ibu mau bertanya dulu nih, apakah kalian masih ingat pengertian teks eksplanasi? Bagus. Apa sih ciri-ciri teks eksplanasi itu? Wah, kalian hebat. Terima kasih ya sudah mengingat materi sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Mari kita simak penjelasannya. Struktur teks eksplanasi yang pertama adalah judul. Yang kedua, pernyataan umum. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagian dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam terjadi. Yang ketiga adalah deretan penjelas. Pada bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Keempat adalah interpretasi. Bagian ini berisi penafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh, serta menjelaskan korelasi peristiwa yang menyertainya. Yang terakhir adalah simpulan. Pada bagian akhir, teks terdapat tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan reflektif dan bersifat umum. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan kata kerja tindakan atau aksi. Kata kerja aksi merupakan suatu tindakan atau perbuatan untuk menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung. Kata kerja aksi bertujuan untuk menjelaskan suatu proses atau peristiwa tertentu yang didukung dengan fakta. Contoh, kata kerja aksi adalah membaca, mengolah, memasak, dan menulis. Yang kedua, menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif digunakan untuk menjelaskan suatu hal yang dikenal pada subjek kalimat. Kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan konjungsi waktu. Untuk menjelaskan suatu proses atau peristiwa, dalam teks eksplanasi dipergunakan konjungsi yang menunjukkan waktu untuk memperjelas kronologis peristiwa tersebut. Contoh konjungsi waktu adalah sesudah, sementara, sebelum, ketika, sehabis, setelah, sehingga, sejak, selama, sampai, dan kemudian. Yaitu menggunakan konjungsi sebab akibat. Konjungsi sebab akibat berfungsi menghubungkan klausa, kalimat, dan paragraf yang memiliki hubungan sebab akibat, seperti karena itu, sebab, disebabkan, sebab itu, dan akibatnya. Kaidah kebahasaan selanjutnya menggunakan kata nomina umum dan abstrak. Teks eksplanasi biasanya menggunakan kata nomina umum yang banyak diketahui oleh pembaca. Kata tersebut juga bersifat abstrak atau tidak konkret. Kata yang dimaksud adalah kemerdekaan, pembacaan, pendalaman, dan pengendapan.
Selanjutnya, kaidah kebahasaan menggunakan terminologi teknis atau istilah ilmiah. Terminologi teknis adalah kata dan gabungan kata yang digunakan dalam teks tertentu. Misalnya istilah yang berkaitan dengan ilmu kimia, istilah kegunungan, istilah matematika, dan sebagainya. Yang terakhir adalah menggunakan majas. Majas digunakan untuk mempercantik susunan kalimat. Tujuan menggunakan majas adalah memperoleh efek tertentu agar tercipta sebuah kesan imajinatif pembaca. Namun, penggunaan majas dalam teks eksplanasi bersifat mana suka atau boleh ada, boleh tidak. Nah, ini adalah evaluasi atau latihan mengidentifikasi kaidah kebahasaan, boleh menggunakan teks yang berjudul Tanah Longsor atau boleh menggunakan teks yang lain. Selamat berlatih. Wah, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Bagaimana belajar hari ini? Menyenangkan bukan? Baik, sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf jika banyak salah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.